Suara gemericik air terdengar bersandingan dengan suara serangga hutan. Sesekali hembusan angin beradu dengan air yang menciptakan riak yang menggoda keterangan sendang. "Bu, kok pagi-pagi begini sudah ada yang berendam ya? Apa nggak kedinginan?" tanya seorang anak yang menemani ibunya mencari rempah dan tanaman di hutan. "Hus, itu lagi semedi, jangan diganggu," balas ibu itu. Mendengar perbincangan mereka, aku pun mendapatkan kembali kesadaranku dan mendapati matahari sudah mulai terbit di sela-sela pegunungan. Aku pun bergegas mengenakan pakaianku dan meninggalkan sendang sebelum tempat ini kembali didatangi warga desa yang juga ingin menyegarkan diri dengan airnya. "Nyi, saya tinggal dulu ya," pamitku pada sosok tak kasat mata yang terus mengawasiku sejak aku tiba di tempat ini. "Mbok Yem, sini tak bantu," ucapku sembari mengantongi beberapa jajanan pasar yang sudah dipilih oleh pelanggan Mbok Yem. "Alah, datang-datang langsung repot, sana istirahat dulu," balas Mbok Yem. "Gak apa-apa Mbok, biar pagi saya lebih berfaedah sedikit," balasku sembari terus membantu Mbok Yem. Pagi itu kami sedikit disibukkan oleh penggemar jajanan Mbok Yem. Walau sudah sangat berumur, rupanya Mbok Yem punya sangat banyak pelanggan yang setia melarisi dagangannya. Tidak hanya khawatir dengan keadaan Mbok Yem yang sudah semakin berumur, ternyata warga desa juga khawatir bila tidak ada lagi yang bisa menjajakan jajanan pasar seenak buatannya. Padahal Mbok Yem juga tidak ragu mengajarkan warga resep yang ia miliki. Namun menurut warga setempat tetap tidak seenak buatan tangan Mbok Yem. "Mbok masak soto, nak danan sarapan di sini ya, biar Mbok angetin dulu," ajak Mbok Yem kepadaku. Aku tidak menolak dan segera membantu Mbok Yem mengambil kayu bakar untuk kompor tungkunya. Rumah ini memang tidak berubah dari terakhir kali aku mampir ke sini. Warga sudah banyak yang menawarkan untuk merenovasi, tapi Mbok Yem selalu menolak. Alasannya ia sudah nyaman selama rumahnya tidak bocor. Sudah hampir seminggu aku berada di desa ini. Ternyata setelah desa ini terlepas dari perseteruan kedua Trah Brotowongso dan Dharma Wiluyo, masih ada beberapa masalah yang menghantui desa ini. Kejadian bermula saat ada warga yang melihat sosok aneh berjalan di tengah desa saat lewat tengah malam. Wujudnya seperti manusia setinggi 2 meter, yang berambut panjang dan menutupi wajahnya. Tubuhnya selalu basah dan selalu meninggalkan jejak air di jalanan yang ia lewati. Awalnya keberadaan makhluk itu hanya menjadi kabar burung semata, sampai akhirnya satu persatu warga melihat sosok itu melintas saat malam hari. Pernah ada warga melakukan ronda untuk mencari sosok yang membuat cemas warga desa itu. Namun saat mereka menemukannya, mereka tidak berani mendekat. Sebelum sampai pada makhluk itu, mereka mencium bau amis yang pekat sehingga tidak sanggup untuk menahannya. "Kamu tidur di sendang lagi?" tanya Mbok Yem. "Iya Mbok," jawabku sembari menikmati soto buatan Mbok Yem. "Apa ndak masuk angin? Tidur di sini juga nggak apa-apa. Walaupun rumahnya jelek, tapi lebih aman daripada tidur di sana. Apalagi sebelah sendang kan ada kuburan," ucap Mbok Yem yang juga menyeruput kuah sotonya. "Tenang aja Mbok, kalau nanti sudah selesai saya pasti numpang istirahat di sini," balasku pada Mbok Yem. "Memangnya benar ya, malam ini adalah puncaknya?" tanya Mbok Yem. Aku mengangguk dan mengalihkan pembicaraan agar Mbok Yem tidak khawatir mengenai cerita yang sebelumnya aku ceritakan kepadanya. Siang ini aku kembali ke salah satu rumah warga yang memang memintaku untuk kembali ke desa ini, rumah Pak Wijoyo. Ialah yang bersikeras mengatakan bahwa desa ini memiliki kutukan yang terus memakan korban. Salah satunya adalah anak perempuannya yang mati gantung diri di kamar. Saat ini pun kamar itu masih sama seperti saat ditinggalkan, dengan tali tambang yang masih menggantung di langit-langit kamarnya. Hanya saja jasad anak Pak Wijoyo sudah dimakamkan dengan layak. Namun beberapa warga mengatakan kematian anak Pak Wijoyo adalah masalah personal, padahal menurutnya ada korban-korban lain. Namun karena waktu dan cara kematian yang tidak terlalu mencolok, warga menganggap itu sebagai hal yang alamiah. "Saya sengaja tidak ingin merubah kamar ini sampai masalah ini terungkap, Mas," ucap Pak Wijoyo. "Iya Pak, mohon doanya saja, semoga malam ini semua masalahnya bisa terungkap," balasku pada Pak Wijoyo. "Saya sudah mengikhlaskan kepergian anak saya, tapi biarlah kepergiannya menjadi yang terakhir di desa ini," tambah Pak Wijoyo. "Amin Pak, apa kira-kira Pak Wijoyo punya petunjuk lain tentang kejadian ini?" tanyaku. Pak Wijoyo terlihat setengah berpikir, seolah-olah memastikan apakah perlu menyampaikannya kepadaku atau tidak.
Masyarakat di desa ini masih banyak penganut kepercayaan leluhur, Mas, ucap Pak Wijoyo. Maksud Pak Wijoyo apa? Tanyaku memperjelas. Bukan kepercayaan seperti kejawen dan sejenisnya, tapi memang ada kepercayaan yang berasal dari leluhur desa ini. Menurut Pak Wijoyo, beberapa warga di desa itu masih melakukan ritual-ritual yang sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat zaman sekarang. Kurban kepala kerbau, ritual di tengah hutan, hingga pemanggilan arwah leluhur. Hal itu masih dilakukan oleh beberapa warga di desa ini, Mas. Aku tidak begitu kaget mendengar penjelasan Pak Wijoyo. Saat pertama kali kami kesini pun kami melihat arak-arakan warga desa yang membawa kepala manusia. Walaupun itu adalah kepala orang jahat di desa, tapi tetap saja hal itu tidak dibenarkan. Dengan cerita dari Pak Wijoyo itu, hal seperti arak-arakan itu menjadi tidak mengherankan. Aku mencoba menarik maksud Pak Wijoyo. Mungkin menurutnya, kematian beberapa warga desa yang tidak wajar itu ada hubungannya dengan warga yang menganut kepercayaan ini. Aku pun tak berlama-lama di rumah Pak Wijoyo. Dengan berbekal sedikit informasi darinya, aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Cukup membingungkan. Aku tidak menemukan sama sekali hubungan antara sosok yang melintasi desa di tengah malam dan kematian warga desa yang tidak wajar. Sempat aku berpikir mungkin saja kematian mereka memang tidak berhubungan dengan sosok itu. Tapi masalah terbesar ada di malam ini. Entah berhubungan atau tidak, tapi yang akan terjadi malam ini juga bisa mempengaruhi desa ini dan desa sekitarnya. Tepat saat matahari mulai terbenam, aku pun kembali ke Sendang, bukan tanpa alasan. Saat pertama aku menghampiri tempat di mana aku menemukan Nyi Sendang Rangu ini, aku menemukan sesaji dan sejenisnya di Sendang itu. Dengan alasan itu, akhirnya aku memutuskan untuk bermalam di Sendang untuk mencegahnya. Danan, jangan lengah sedikit pun. Terdengar suara dari sekitaran Sendang tepat saat aku sampai. Aku pun mengambil posisi duduk di atas batu sambil menunggu apa yang akan terjadi malam ini. Dan benar saja, saat malam semakin larut, dari arah salah satu sisi hutan terdengar suara langkah kaki sekumpulan orang yang mendekat ke arah Sendang. Aku pun meningkatkan kewaspadaanku dan menyambut kedatangan mereka. Rupanya kamu di sini, ucap salah seorang bapak yang memimpin gerombolan itu. Sudah kukatakan tak akan kubiarkan kalian melakukan ritual terkutuk di Sendang ini. Tidak ada yang pantas disembah selain Sang Pencipta, balasku pada orang itu. Orang-orang itu tidak gentar dengan ucapanku. Sebaliknya, mereka malah tersenyum meremehkan ucapanku. Dia bisa memberikan apa yang kami butuhkan, tidak seperti penunggu Sendang yang sebelumnya tidak berguna, ucapnya lagi. Aku juga baru tahu ternyata selama kepergian Nyi Sendang Rangu ada sosok yang menempati Sendang ini dan mengaku sebagai penunggu Sendang. Ia menyesatkan warga desa dengan mengabulkan permintaan warga. Kalian, singkirkan orang itu, perintah bapak itu kepada orang-orang yang mengikutinya. Saat itu juga lebih dari 5 orang warga pengikutnya mengepungku. Aku pun tidak tinggal diam dan berusaha mengalahkan mereka. Tapi ilmu bela diriku tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Jangan sok jagoan, tidak mungkin kau mengalahkan kami seorang diri, ucap mereka. Aku sadar kalau ilmu bela diriku tidak mampu mengalahkan mereka. Terlebih aku tidak mau menggunakan ilmu batinku untuk menghadapi sesama manusia. Beberapa pukulan berhasil menghantam tubuhku. Aku mencoba membalas, namun mereka beramai-ramai menahan tubuhku dan mengikatku. Hentikan, jangan sampai kau menyesal atas perbuatanmu, teriakku yang masih berusaha menghalangi bapak itu melakukan ritualnya. Tapi sepertinya ia tidak peduli. Ia dan beberapa orang pengikutnya mempersiapkan beberapa benda untuk melakukan ritual. Satu nampan berisikan kembang sesajen, kemenyan yang dibakar, ada pula dupa, hingga beberapa jenis rempah hutan lainnya. Namun yang paling mencurigakan adalah beberapa benda yang masih ia tutupi dengan kain. Saat selesai dengan persiapannya, ia pun membuka bungkusan kain itu. Darah masih menetes dari benda yang ia keluarkan. Namun aku sedikit lega karena itu adalah kepala kambing berwarna hitam dan bukan kepala manusia, seperti yang pernah mereka lakukan saat arak-arakan dulu. Ada mantra dengan bahasa yang tidak kumengerti dibacakan di depan sesaji itu. Ia tidak sendirian. Ada beberapa warga yang menyusul duduk di sampingnya dan membacakan mantra yang sama. Kalian tahu kan, yang kalian lakukan itu dikutuk oleh Sang Pencipta. Aku memperingatkan mereka. Kau masih bodoh. Kelak kau akan seperti kami bila sudah merasakan neraka di dunia ini. Doa itu hanya bualan. Kita sendiri yang harus merubah takdir busuk yang diberikan oleh Tuhanmu itu, ucap salah seorang yang memegangiku. Aku terheran-heran mendengar balasan mereka.
Apa yang telah terjadi hingga mereka memutuskan untuk melakukan ritual ini? Ritual mereka diakhiri dengan menyembelih ayam cemani dan menumpahkan darahnya di antara sesaji yang ada di tempat ini. Bersamaan dengan itu, angin di sekitaran sendang ini berhenti berhembus. Suara dedaunan yang berdesik dan serangga hutan mendadak hening. Seketika orang-orang itu merasa gelisah. Mereka merasakan hawa yang tidak wajar menyelimuti mereka. Aku tahu ada sesuatu yang menjawab panggilan mereka. Riak air terlihat dari dalam sendang. Ada sesuatu yang bergerak menuju dataran tempat sesaji mereka dipersembahkan. Itu adalah seekor ular. Ular yang sangat besar dengan badan sebesar paha manusia dewasa dengan panjang yang tidak dapat kupastikan. Ia melahap sesaji yang orang-orang itu berikan dan mengitari orang-orang itu. "Pak, gimana ini? Ularnya naik leherku," ucap salah seorang dari mereka yang merasa ngeri ketika ular itu menaiki tubuhnya. "Sing tenang, Nyai cuma mau mendengarkan permintaanmu," ucap bapak itu. Mendengar jawaban itu, ia pun berusaha menenangkan diri dengan wajah ular yang sudah bersebelahan dengan kepalanya. Ia pun akhirnya memberanikan diri mengatakan permintaannya. "Saya ingin kaya, Nyai. Saya sudah lelah hidup miskin, sudah lelah diremehkan," ucap orang itu. Sebuah senyum muncul di bibir bapak itu yang memimpin ritual. Dan benar saja, ular itu segera pergi setelah mendengarkan permintaan orang itu. Sosok ular itu pun bergantian pindah ke pengikut yang lain. "Kulo pingin..." Belum sempat mengucapkan keinginannya, tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam hutan. Orang-orang di tempat itu terlihat panik dengan sosok makhluk hitam setinggi 2 meter yang berjalan dari hutan menuju sendang. "Itu apa, Pak?" Wajah seluruh orang di sana terlihat panik. Aku pun tidak menyangka akan melihat sosok itu di tempat ini. "Sakit," ucap makhluk itu yang terus menyeret langkahnya menuju sendang. Mengetahui makhluk itu mendekat ke arah mereka, orang-orang itu pun membubarkan diri, namun tidak dengan bapak yang memimpin ritual itu. Wajahnya terlihat gelisah, padahal hampir semua orang di tempat itu menjaga jarak karena tak tahan dengan bau dari tubuh makhluk itu. Gelagat aneh itu terjawab ketika makhluk itu semakin mendekat dan menyadari keadaan bapak itu. "Pak, bapak, sakit, Pak," ucapnya seolah mengenali bapak itu. Bapak itu terlihat panik saat makhluk itu mendekat ke arahnya. Pergi dari sini," ucap bapak itu. "Tapi sakit, Pak. Kapan rojak sembuh, Pak?" balas makhluk itu. "Tunggu, aku mencoba mencerna semua ini. Jangan-jangan makhluk itu..." "Jangan kau katakan kalau makhluk itu adalah anakmu," teriakku yang mulai merasa geram. Bapak itu terlihat kebingungan. Sepertinya ia tidak ingin pengikutnya mengetahui kenyataan itu. "Apa benar itu, Pak?" tanya pengikutnya. Kemudian hembusan angin bertiup dari sisi lain hutan di belakangku. Ada suatu bayangan muncul dari sana. Seketika orang-orang yang menahanku pun ketakutan dan bergabung dengan kelompoknya di dekat sendang. Aku menoleh ke belakang dan sosok bayangan dengan selendangnya berdiri terdiam mengawasiku dari sana. Tanpa orang-orang yang menahanku, aku bisa dengan mudah melepaskan ikatan tali yang mengikatku. "Nyi, apa anak yang bernama Rojak itu adalah korban pesugihan ayahnya?" tanyaku. Sosok itu kemudian mengangguk. Kini mulai terlihat benang merah antara permasalahan di desa ini. "Sakit, panas." Sosok menyeramkan itu pun memilih untuk tidak menghiraukan ayahnya dan berjalan merendam dirinya di sendang. Tiba-tiba Rojak tak lagi merintih kesakitan. Air sendang itu seperti menahan rasa sakitnya. Namun aku menduga itu hanya sementara. Di tengah rasa gelisah orang-orang itu, tiba-tiba ular besar itu menatap ke arahku. Perlahan wujudnya berubah menjadi perempuan dengan baju kebaya lusuh berwajah pucat. Ia menatap dengan kesal seolah mengancamku. Tapi ternyata aku salah. Ia menatap ke sosok di belakangku. "Nyi Sendang Rangu, ada batasan yang tidak boleh kamu langgar," ucap sosok itu kepada Nyi Sendang Rangu. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Namun Nyi Sendang Rangu tetap diam seolah memahami ucapannya. "Kedatangan Rojak pasti ulah Nyi Sendang Rangu, kan?" tanyaku pada Nyi Sendang Rangu yang kini muncul di sebelahku. "Hanya itu yang bisa kuperbuat. Ada batasan yang tak bisa kulewati. Lagi pula mereka melakukan ritual itu atas kehendaknya sendiri," jelas Nyi Sendang Rangu. Aku sedikit tersenyum melihat Nyi Sendang Rangu. "Kamu kenapa tersenyum?"
Tanya Nyi Sendang Rangu dengan curiga. Ndak Nyi, sepertinya Nyi juga sedikit berubah. Kalau dulu seorang Nyi Sendang Rangu hanyalah layaknya cermin yang memantulkan karma seseorang. Tapi kali ini Nyi sampai ingin berperan untuk menyadarkan mereka. Ucapku kepada sosok Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu kembali memalingkan pandangannya ke orang-orang itu yang masih gelisah dengan keputusannya. Sepertinya terlalu sering bermain dengan kalian bukanlah hal yang buruk, jawabnya. Kini aku mulai mengerti. Sesama makhluk penunggu, Nyi Sendang Rangu tidak boleh menghalangi atau merebut manusia yang ingin menjadi pengikut makhluk sejenisnya. Terlebih bila itu semua karena keinginan manusia itu sendiri. Pak, apa anak dan orang terdekat kita akan menjadi seperti Rojak bila melakukan hal ini? Tanya salah satu dari mereka. Iya Pak, saya nggak mau anak saya jadi seperti Rojak. Kemudian bapak yang memimpin ritual itu terlihat geram. Tidak bisa, kalian sudah memutuskan menjalani ritual ini. Semua harus diselesaikan, ucap ayah Rojak itu. Bayangkan apa yang akan kalian dapatkan setelah ini, harta dan kehormatan seperti yang saya miliki. Sosok jelmaan ular itu mendekat ke arah ayah Rojak yang masih memaksa mereka untuk menjadi bagian darinya. Ambillah, kalian tak akan hidup sengsara lagi, ucap makhluk itu sembari menjatuhkan setumpukan emas dan berlian yang terlihat berharga. Orang-orang itu terhenti. Mereka menjadi ragu dengan keputusan mereka setelah melihat semua tawaran yang menggiurkan itu. Kita bisa pindah kota dengan semua harta itu. Iya. Dan apapun yang terjadi nanti, kita bisa mengurusnya dengan semua kekayaan itu. Kali ini aku tidak tinggal diam. Aku pun meninggalkan tempatku dan berjalan ke arah Sendang. Karena menghargai Nyi Sendang Rangu, aku pun tidak mengganggu mereka dan memilih untuk menghampiri Rojak yang masih berusaha menahan rasa sakitnya dengan air sendang itu. Tidak ada gunanya kalian menolak tawaran itu, bila alasannya karena takut hal buruk terjadi kepada orang terdekat kalian. Kalau memang itu alasannya, suatu saat kalian pasti akan tergiur bila ditawarkan pesugihan yang lain. Entah ucapanku akan membuat mereka mengerti atau tidak. Yang pasti bila mereka tidak meninggalkan ritual ini karena takut akan Tuhan, semua akan percuma. Suasana kemudian menjadi hening sembari aku membacakan beberapa ayat suci untuk Rojak. Setidaknya aku mencoba melantunkan doa kepada Tuhan agar ia bersedia memberikan keadilan untuk anaknya yang menjadi korban keserakahan ayahnya ini. Benar, semua perbuatan pasti ada bayarannya. Kalau gitu saya pergi, ucap salah satu dari orang-orang itu. Aku pun tersenyum melihatnya. Namun saat salah satu dari mereka mencoba untuk pergi lagi, ayah Rojak menarik tangannya dan menahannya. Tidak bisa, kalian sudah memulai. Kalian harus ikut merasakan apa yang aku rasakan. Mendengar kalimat itu, para pengikut ayahnya Rojak jadi mengetahui maksud yang sebenarnya. Mereka segera berusaha untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun ayah Rojak menahan mereka dan sekumpulan ular sudah menanti di pohon-pohon sekitaran mereka. Nyai Sendang Lowo, ingat batasanmu. Mereka harus mengikutimu atas kehendaknya sendiri, ucap Nyi Sendang Rangu yang kembali memperingatkan sosok itu. Mendengar perkataan itu, makhluk bernama Nyai Sendang Lowo pun itu mundur dan menarik anak buahnya. Namun tidak dengan ayah Rojak. Ia seperti tidak rela menerima karmanya seorang diri. Lepaskan mereka, Pak. Mereka masih bisa bertobat, ucapku pada ayah Rojak. Berisik. Mereka juga harus merasakan semua yang aku rasakan. Mereka harus merasakan orang terdekatnya menjadi menjijikkan seperti Rojak. Mereka harus merasakan penderitaan merawat makhluk menjijikkan seperti itu. Dan mereka juga harus menemaniku merasakan siksaan di akhir zaman nanti, ucapnya dengan meluapkan segala emosinya. Enggak, kami gak sudi. Kamu telah menipu kami, ucap mereka. Aku tidak ingin ikut campur dalam perseteruan mereka. Namun aku terus mencoba meruat tubuh Rojak dan berusaha memulihkan dirinya dari kutukan yang ia terima dari perbuatannya. Namun sayangnya kutukan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kutukan itu akan terus ada selama perjanjian yang mereka sepakati. Tapi setidaknya kali ini bukan Rojak lah yang harus menanggungnya. Sakit. Tiba-tiba ayah Rojak merasakan rasa panas di tubuhnya. Kulitnya melepuh dan gatal. Apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Ayah Rojak terlihat panik sementara para pengikutnya hanya bisa memandanginya. Itu yang selama ini dirasakan anakmu Rojak. Bukan dia yang harus menerima bayaran atas perjanjianmu dengan makhluk itu, ucapku sambil menuntun tubuh Rojak keluar dari sendang.
Aku pun mengambilkan baju gantiku dari tas dan mengenakannya kepada Rojak yang tubuhnya mulai pulih. Rasa sakitnya telah menghilang dan bekas lukanya mulai mengering. Semoga saja bentuk tubuhnya juga bisa kembali seperti semula setelah ini. Nyai, bagaimana ini Nyai? Mengapa bisa seperti ini? Ayah Rojak mempertanyakan kejadian ini kepada Nyai Sendanglowo. Namun Nyai Sendanglowo malah mundur meninggalkannya. Bocah itu yang memindahkan kutukan itu ke tubuhmu, balasnya. Tolong Nyai, lepaskan kutukan ini. Nyai Sendanglowo pun tersenyum kecut. Tidak bisa, kamu sudah menerima semua yang kamu minta. Harus ada yang menanggung bayarannya. Ketika sudah tidak ada darah dagingmu yang menerimanya, berarti giliranmu, ucap Nyai Sendanglowo. Mendengar ucapan itu, ayah Rojak semakin panik dan menggaruk semua bagian tubuhnya hingga bernanah. Rojak terlihat khawatir, namun aku menahannya untuk mendekat. Ini semua ulah bocah itu, Nyi. Habisi dia, Nyai, ucap ayah Rojak dengan kesal. Nyai Sendanglowo pun menggeleng. Bocah itu tidak ikut campur dengan urusanku. Apa yang ia lakukan adalah urusan sesama manusia. Itu urusanmu. Itu adalah ucapan terakhir dari Nyi Sendanglowo sebelum akhirnya ia menghilang. Kini ia tidak kembali ke dalam sendang. Mungkin ia tahu setelah kejadian ini menyebar, ia tidak akan mendapatkan pengikut sampai warga desa melupakan kejadian ini. Walaupun begitu, aku merasa bahwa Nyi Sendanglowo memang tidak memulai perseteruan karena ada Nyi Sendang Rangu di sini. Tolong, saya akan bayar berapapun. Tolong singkirkan rasa sakit ini, ucap ayah Rojak. Aku pun menggeleng menolaknya. Tidak bisa, harus ada yang menanggung bayaran atas perjanjianmu, balasku pada ayah Rojak. Tapi ini sakit, teriaknya. Rojak yang tidak tahan melihat ayahnya merasa kesakitan berteriak kepadanya. Masuk dalam sendang, Pak. Memang benar juga, Rojak sebelumnya juga meredakan rasa sakitnya dengan menceburkan diri ke dalam sendang. Ternyata dialah yang dilihat oleh warga desa melintas di tengah malam. Ia hanya ingin sedikit menghilangkan rasa sakitnya dengan air dari sendang ini. Saat keberadaan Rojak mulai ketahuan warga desa, ayahnya mengurungnya di bangunan di tengah hutan. Makanya kamu tidak pernah bertemu dengannya saat berada di sini setiap malam, jelas Nyi Sendang Rangu. Aku pun hanya mengangguk. Kini semua mulai masuk akal. Setelah kejadian ini masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan di desa ini, yaitu mengenai kematian tidak wajar dari anak Pak Wijoyo dan beberapa warga desa. Aku masih belum menemukan petunjuk akan hal itu. Sebelum kembali, aku memerintahkan anak buah ayah Rojak untuk membawanya pergi dan merawatnya. Sementara aku harus memastikan Rojak berada di tangan yang aman. Pemandangan menarik terjadi setelah itu. Sendang di hadapan kami yang semula penuh dengan air mendadak surut dengan cepat seolah meresap ke dalam tanah. Tapi tak lama kemudian muncul air yang deras dari beberapa bagian tanah yang mengisi kembali secara perlahan. Aku melihat Nyi Sendang Rangu berjalan ke tengah sendang itu dan menghilang di tengah gelapnya malam. Alah Le, kok rambutmu bisa sepanjang ini? Tanya Mbok Yem yang bersusah payah berusaha memotong rambut Rojak sambil menaiki dingklik atau kursi kayu kecil. Ngapunten Mbok, saya sendiri lupa kapan terakhir kali potong rambut, balas Rojak yang mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi Mbok Yem hebat, ngerti cara potong rambut, ucapku pada Mbok Yem. Ya kalau motong seadanya aja bisa, lagian Rojak ini aslinya emang udah ganteng, puji Mbok Yem. Rojak menoleh sebentar ke arah Mbok Yem. Aku mengerti, mungkin sudah sekian lama sejak ada seseorang yang memanggilnya ganteng. Baru saja hendak menikmati secangkir kopi, tiba-tiba aku terhenti dengan suara telepon yang berdering. Piye Jul, tumben nelpon? Tanyaku pada Cahyo yang tiba-tiba saja menelpon. Gimana masalah kamu di sana, Nan? Baru aja selesai Jul, tapi masih ada yang harus aku cari tahu lagi. Ada apa toh? Tanyaku. Cahyo kemudian bercerita bahwa ia tengah berada di desa Banumulyo dan membantu Pak Karyo menangani permasalahan salah satu anak warga di desanya yang sudah kesurupan selama bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba ia didatangi 2 orang dari desa Banyujiwo yang mengalami masalah yang lebih besar. Katanya tiap malam tertentu akan ada jasad anak-anak kecil yang menyerang desa. Warga terpaksa harus menghabisi jasad anak-anak itu dengan cara yang mengerikan agar gak hidup lagi. Cerita Cahyo pada Danan. Aku bergidik ngeri mendengar cerita itu, namun rupanya cerita Cahyo belum selesai.
Bila jasad anak-anak itu dikuburkan, besoknya mereka hidup lagi, menyatukan tubuhnya dan kembali menyerang warga. Untuk saat ini yang bisa kulakukan adalah membuang jasad itu di sebuah sendang. Walau begitu, pada malam tertentu jasad itu masih tetap akan bangkit dan menyerang desa. Sendang. Seharusnya sendang adalah mata air murni yang menjadi sumber untuk air yang bisa menghidupi warga sekitar. Tapi bila digunakan untuk membuang jasad, sendang itu udah mati, Nan. Airnya berwarna hitam pekat. Warga menyebutnya dengan nama Sendang Banyu Getih. Kamu udah ke tempat itu, Jul? Belum. Besok aku ke sana dan perasaanku benar-benar gak enak. Apalagi di sana gak ada sinyal. Makanya begitu selesai urusanmu segera nyusul ke sini ya. Aku mengiyakan ucapan Cahyo. Sepertinya urusan di sana jauh lebih berbahaya. Aku merenung sesaat. Mungkin malam ini aku akan berbicara dengan Nyi Sendang Rangu mengenai cerita Cahyo. Sebagai penguasa Sendang seharusnya ia mengetahui sesuatu yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk. Temanmu? Tanya Boyem. Iya, si Cahyo yang dulu datang ke sini sama saya, Mbok. Oh alah, yang kemana-mana bawa sarung itu ya? Aku mengangguk, namun tetap saja aku tidak bisa menyembunyikan rasa kecemasanku. Kalau dia sudah nelpon seperti itu, pasti benar-benar dia butuh bantuan. Samperin aja, ucap Boyem. Iya, Mbok, tenang aja. Saya mau nemenin Mbok dulu di sini, balasku sembari menyelesaikan ritual ngopiku. Alah, gak usah begitu, tenang aja. Lagian Mbok kan gak sendiri. Rojak mau nemenin Mbok di sini kan? Tanya Boyem dengan spontan. Wajah Rojak terlihat kaget. Sepertinya dari tadi ia masih berpikir akan dikembalikan ke rumah ayahnya. Memang boleh, Mbok? Tanya Rojak dengan ragu. Ya jelas boleh. Nanti biar Mas Danan yang jelasin tentang masalahmu kepada kepala desa. Biar dibantu ngurusin sekolahmu juga, ucap Boyem. Aku sedikit tersenyum mendengar perbincangan mereka. Mungkin beberapa warga masih ada yang memandang mereka sebelah mata. Namun aku yakin hati mereka cukup besar untuk menanggapi itu semua dengan baik. Yang jadi masalah berikutnya adalah merenovasi pintu rumah Boyem. Setidaknya pintu rumahnya bisa dilewati Rojak dengan mudah. Malam ini aku berniat mencari petunjuk mengenai cerita Cahyo tadi. Aku pun kembali ke sendang dan melihat ayah Rojak baru saja membasuh dirinya di sendang itu untuk mengurangi rasa sakit. Beruntung air sendang ini mengalir dengan baik sehingga semua kotoran yang masuk ke sendang ini akan segera dihanyutkan dan berganti dengan air yang baru. Aku mengambil posisi bermeditasi sembari menikmati suara tetesan air dan angin yang berhembus. Semua itu harus diselesaikan oleh mereka sendiri, Danan. Terdengar suaranya Sendang Rangu seolah mengerti maksud kedatanganku malam ini. Tapi Nyi, sama seperti kejadian tadi, kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Harus ada yang bertanggung jawab atas perjanjian itu, balas Nyi Sendang Rangu sebelum sempat aku bertanya. Aku mencoba membaca maksud Nyi Sendang Rangu, namun sepertinya ada maksud yang lebih dalam daripada itu. Ia pun menampakkan wujudnya dan mendekat ke arahku. Berarti jasad-jasad yang menyerang desa itu memang berasal dari Sendang Banyu Getih? Tanyaku pada Nyi Sendang Rangu. Aku tidak tahu. Tapi bila jasad itu bisa tenang dengan air dari sendang itu, mungkin saja memang ada hubungannya, jawab Nyi Sendang Rangu. Apa Nyi Sendang Rangu benar-benar gak tahu cara untuk menghentikan kutukan di desa itu? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu pun menggeleng. Sepertinya aku memang harus mencari petunjuk yang lebih dalam dengan cara mendatangi ke tempat itu sendiri. Kenapa tidak kau ceritakan saja, Nyi? Bukankah kau juga pernah mendiami sendang itu sebelum sendang ini ada? Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang berbicara dengan suara aneh. Sebagian tubuhnya masih berwujud ular, namun sebagiannya sudah menyerupai manusia. Nyai Sendang Lowo, kamu masih di sini? Aku mundur dan lebih waspada, tapi sepertinya ia tak ada niat jahat kepada kami. Kau tidak usah banyak bicara, Nyai, ucap Nyi Sendang Rangu. Aku sedikit tidak mengerti. Apa jawaban itu membenarkan bahwa Nyi Sendang Rangu pernah mendiami Sendang Banyu Getih sebelumnya? Apa itu benar, Nyi? Tanyaku. Percuma saja bila ku jelaskan saat ini. Saat kamu menemukan petunjuk yang lebih dalam, mungkin kamu baru bisa mengerti, Nan, balas Nyi Sendang Rangu. Ada yang misterius dari jawaban Nyi Sendang Rangu. Aku pikir makhluk-makhluk penunggu sendang memang hanya mengabdikan dirinya di satu sendang. Tidak usah khawatir, bocah. Tidak ada yang salah dari ucapan Nyi Sendang Rangu.
semua yang terjadi di sana terjadi karena sebuah perjanjian. Mungkin kalian bisa menghabisi penunggu sendang itu saat ini, atau apapun yang muncul dari sana. Tapi kutukan itu akan terus ada selama perjanjian gaib itu masih berlangsung, ucap Nyi Sendang Lowo. Apa itu benar, Nyi? Tanyaku. Kemudian Nyi Sendang Rangu pun mengangguk. Sendang itu harusnya sudah lama mati, yang artinya seharusnya tidak ada yang menunggu sendang itu lagi. Kalaupun ada yang menghidupkannya, dia pasti bukan sosok biasa. Nyi Sendang Rangu mencoba memperingatkanku. Selain mengenai Sendang Banyu Getih, aku penasaran mengapa Nyi Sendang Lowo masih berada di sini. Terlebih mereka saling berbicara seolah tak ada masalah di antara mereka. Tidak usah bingung, bocah. Kami ini makhluk yang hidup selama ratusan tahun. Walau berbeda pandangan, kami sudah mengerti satu sama lain, ucap Nyai Sendang Lowo. Tidak bisa. Selama kau ada di sini, kamu akan terus menyesatkan warga desa, balasku. Tenang saja, aku akan tetap pergi. Tapi ingat, walau tanpa penunggu sendang, mereka yang sudah berniat pasti akan tetap mencari apapun untuk memenuhi nafsu mereka secara instan. Aku hanya salah satu dari ratusan makhluk yang ada di desa ini yang bisa mewujudkannya. Tepat setelah mengatakan hal itu, ia pun kembali ke wujud ular dan pergi meninggalkan kami. Hati-hati, Danan. Permasalahan Sendang Banyu Getih bukanlah tentang adu kekuatan. Kebijaksanaanmu yang menentukan apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini, balas Nyi Sendang Rangu yang segera menghilang dari pandanganku. Merasa sudah tidak bisa dapat petunjuk lebih dari ini, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah Mbok Yem dan menepati janjiku untuk tidur di sana. Kali ini rumah tidak terasa sepi. Keberadaan Rojak benar-benar membuat rumah ini terlihat penuh. Namun sepertinya Mbok Yem sama sekali tidak keberatan. Padahal untuk tidur Rojak sendiri, ia harus mengikhlaskan sebagian ruang tamunya. Aku mencoba membangunkan mereka. Melihat wajah mereka saat tertidur membuat aku merasa harus terus bersyukur. Semoga saja mereka berdua bisa memiliki hidup yang lebih baik setelah hal-hal buruk yang pernah mereka terima sebelum ini. Seperti biasa pagi ini aku membantu Mbok Yem untuk berjualan. Namun kali ini lebih ramai dengan bantuan Rojak. Pak Kepala Desa juga sudah menerima penjelasan mengenai keadaan Rojak. Kami pun sepakat merahasiakan kejadian bahwa makhluk yang berjalan melintasi desa di tengah malam itu adalah Rojak, dan berharap ia bisa tumbuh dan bersosialisasi dengan warga desa pada umumnya. Awalnya Pak Kepala Desa juga tidak percaya, tapi saat pagi ini ia melihat dengan mata kepala sendiri, ia pun tak bisa lagi membantah. Banyak warga desa yang bertanya-tanya, namun beruntung Pak Kepala Desa bisa menjelaskan dengan baik ke seluruh warganya. Tak sedikit yang menawarkan bantuan untuk kebutuhan Rojak. Aku pun memutuskan untuk berpamitan dan menyusul ke desa Banyu-Jiwo tempat Cahyo berada. Mas Danan, sering-sering mampir ke sini ya mas. Tenang aja, Mbok Yem biar Rojak yang jagain, ucap Rojak. Iya Rojak, titip Mbok Yem ya. Kalau ada yang jahat sama Mbok Yem disentil aja, balasku. Sebelum sempat berpamitan dengan Mbok Yem, tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak-teriak. Pak Kades, gawat Pak! Teriak salah satu warga yang segera menghampiri kepala desa yang masih berada di sekitar kami. Yang tenang Thomas, ada apa? Gawat kenapa? Jawab Pak Kades. Orang itu mengatur nafasnya. Aku melihat tangannya juga menggenggam sebuah kain. Ada anak perempuan yang gantung diri lagi di rumah Pak, ucap orang itu. Sontak aku segera mendekat ke arah mereka. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan kematian misterius dari anak Pak Wijoyo. Tenang dulu, jelasin apa yang terjadi di sana. Enggak Pak, enggak ada yang tahu, bahkan orang tuanya juga enggak ngerti, ucapnya. Orang itu kemudian menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan bernama Nifah ditemukan tak bernyawa di kamarnya sendiri. Tak ada surat atau pesan-pesan darinya. Bahkan orang tuanya juga tidak merasa ada masalah dengan anak perempuan itu. Cuma ada satu benda asing di kamar Nifah Pak, ini. Warga desa itu memberikan sebuah kain yang sedari tadi ia bawa, sebuah selendang. Tunggu, bentuk selendang itu terlihat tidak asing. Mengapa bentuknya persis dengan yang pernah kami gunakan untuk menemui Nyi Sendang Rangu dahulu?